Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai ekspedisi militer dan peristiwa di antara perang Taif dan Tabuk. 1. Ekspedisi militer Tufail bin Amir ke Zulkarnain. Ketika Rasulullah SAW hendak bergerak menuju wilayah Taif, beliau menugaskan Tufail bin Amir menuju Zulkarnain, tempat berhala Amir bin Humamah Ad-Dausi, untuk menghancurkan berhala itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar Tufail meminta bantuan kepada kaumnya dan kemudian menyusul Rasulullah SAW di Taif setelah selesai menghancurkan berhala tersebut. Maka Tufail pun berangkat menemui kaumnya dan setelah itu berhasil menghancurkan berhala Zulkarnain dan membakarnya. Pasukan yang ia bawa dari kaumnya berjumlah 400 orang. Mereka kemudian pergi menyusul Rasulullah SAW ke Taif dan bertemu Rasulullah SAW setelah beliau sudah tinggal selama 4 hari di sana. Tufail membawa dababah dan meriam pelontar batu. 2. Islamnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma al-Muzanni adalah salah seorang penyair kenamaan dan berpengaruh. Ayahnya Zuhair bin Abi Sulma adalah penulis salah satu al-Mu'allaqat al-Sab'u yang terkenal itu. Ia termasuk orang yang suka menghina dan menyakiti Rasulullah SAW. Kisah tentang Ka'ab bersama saudaranya Bujair dituturkan oleh Ibnu Ishaq dan Baihaqi dengan isnad yang langsung tersambung kepada Ka'ab. Riwayat itu menuturkan suatu ketika Ka'ab pergi bersama Bujair saudaranya dan berhenti di Abraq al-Iraq. Bujair meminta saudaranya Ka'ab untuk tetap berada di tempat ini hingga Muhammad SAW datang dan mendengarkan apa yang dikatakan Muhammad SAW kepadanya nanti. Ketika Rasulullah SAW tiba di sana, Bujair ditawari masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Bujair pun mau masuk Islam. Hal ini terdengar oleh Ka'ab. Ka'ab kemudian bersenandung, "Tidakkah Bujair telah menyampaikan kepadaku satu risalah tentang segala sesuatu akan hilang selain risalah, tentang seseorang yang tidak punya ibu dan ayah, dan tidak pula saudara laki-lakimu mengenalnya. Abu Bakar telah memberimu minum dengan gelas dahaga. Binasalah orang yang diimaninya itu dan juga engkau." Begitu mendengar lantunan syair itu, Rasulullah SAW murka dan menghalalkan darah Ka'ab. Bujair pun segera menulis surat kepada Ka'ab. Isinya memberitahukan kemarahan beliau kepadanya dan menasihatinya agar mencari selamat. Kemudian ia menulis surat lagi dan memberitahu Ka'ab bahwa Rasulullah SAW jika ditemui seseorang untuk masuk Islam, pasti akan diterima Rasulullah SAW dengan baik. Bujair lalu meminta Ka'ab untuk masuk Islam dan menemui Rasulullah SAW. Ka'ab akhirnya masuk Islam. Ia menerangkan lagi puisinya berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Setelah itu ia pergi menemui Rasulullah SAW dan memohon jaminan keamanan. Ka'ab kemudian melanturkan puisinya untuk Rasulullah SAW yang bait pertamanya diawali dengan, "Tercerailah saat karena hatiku kini dipenuhi cinta. Dirinya menghanyutkanku yang masih mengikat hatiku." Musa bin Uqbah menuturkan dalam Al-Maghazi, Arkian Ka'ab ibnu Zuhair melantunkan kasidahnya tersebut di hadapan Rasulullah SAW di dalam masjid. Ketika Ka'ab sampai pada bait yang berbunyi, "Sesungguhnya Rasul bagai cahaya yang menerangi pedang-pedang Allah yang terhunus. Pada Kutaibah dari Quraisy telah berkata seseorang kepada jantung Mekah ketika mereka masuk Islam, pergilah." Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jubahnya kepada orang-orang yang hadir di masjid untuk mendekat dan mendengarkan lantunan puisi Ka'ab tersebut. As-Sa'iti menuturkan dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, Abu Bakar bin Al-Ambari mengatakan,
bahwa tatkala Ka'ab bin Zuhair membaca kasidahnya sampai pada bait yang berbunyi, sesungguhnya Rasul bagai cahaya yang menerangi pedang-pedang Allah yang terhunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan selendang milik beliau kepada Ka'ab dan Muawiyah radhiyallahu an memberinya uang sebesar 10.000 dirham. Ka'ab mengatakan, aku tidak pernah meminjamkan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Ketika Ka'ab meninggal dunia, Muawiyah memberikan uang kepada keluarga ahli waris Ka'ab untuk uang sebesar 20.000 dirham. Muawiyah lalu meminta selendang Rasulullah itu sambil berkata, ini adalah selendang yang dimiliki oleh para raja hingga hari ini. 3. Petugas pengumpul sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengutus para petugas pengumpul sedekah ke pelosok-pelosok wilayah yang telah ditaklukkan Islam. Hal ini mulai dilaksanakan pada permulaan bulan Muharram, tahun ke-9 Hijriah. Saat itu beliau menugaskan Buraidah bin Al-Husayb menuju ke Aslam dan Ghifar. Konon Ka'ab bin Malik dan Abbad bin Bishr al-Ashhali ditugaskan ke Sulaim dan Muzainah. Rafi' bin Markid ke Juhainah, Amir bin As ke Fazarah, Ad-Daha bin Sufyan al-Kilabi ke Bani Kilab, dan Busr ibn Sufyan al-Ka'bi ke Bani Ka'ab. Disebutkan juga bahwa Nu'aim bin Abdullah an-Naham al-Adawi dan Ibnu Lutbiyah al-Azdi ditugaskan ke Bani Zubyan serta seseorang dari Bani Sa'ad bin Huzaim ke suku mereka. Sedangkan Muhajir bin Abi Umayyah dikirim ke San'a, Ziyad bin Labid ke Hadramaut, Adi bin Hatim At-Tai ke Tai dan Asad, Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzalah. Zubirkan bin Badr dan Qais bin Asim ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Bani Sa'ad. Keduanya berangkat bersama satu tujuan. Lalu Al-A'la bin Al-Hadrami ditugaskan ke Bahrain, sedangkan Ali bin Abi Thalib ke Najran untuk mengumpulkan sedekah mereka serta menarik jizyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Ekspedisi militer Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badar ke Bani Al-Anbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Uyainah bin Hisn al-Fazari ke kabilah Bani Al-Anbar, salah satu kabilah di Tamim. Ia berangkat pada bulan Muharram tahun 9 Hijriah bersama 50 orang tentara berkuda. Dalam pasukan ini tidak terdapat seorang muhajirin maupun ansar yang ikut serta. Begitu melihat kedatangan pasukan muslimin ini masuk ke tempat mereka, kabilah Bani Al-Anbar lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing. Uyainah dan pasukannya berhasil menangkap 11 orang pria dan menemukan 11 orang perempuan dan 30 orang bayi di dalam sebuah kedai. Uyainah lalu membawa mereka ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar orang-orang Bani Al-Anbar yang tertangkap itu ditahan di rumah Ramlah binti Haris. Beberapa waktu kemudian sejumlah pemuka kabilah mereka menemui para tawanan. Di antaranya adalah Utarid bin Hajib, Zibirkan bin Badar, Qais bin Asim, dan Aqra bin Habis. Tatkala kaum perempuan dan anak-anak yang tertangkap melihat pemuka-pemuka kabilahnya datang, menangislah mereka. Maka para pemuka kabilah ini pun bergegas mendatangi Rasulullah SAW. Di depan pintu rumah Rasulullah SAW mereka berteriak, "Hai Muhammad, keluarlah kau." Rasulullah SAW keluar dari rumah pada Bilal saat itu sedang mengumandangkan iqamah untuk sholat. Para pemuka kabilah itu masih saja mencegat Rasulullah SAW untuk bisa berbicara dengan beliau. Rasulullah SAW pun berdiri bersama mereka sejenak, kemudian berlalu dan melaksanakan sholat zuhur. Selesai melaksanakan sholat, Rasulullah SAW duduk di sudut masjid. Para pemuka kabilah tersebut mengajukan Utarid bin Hajib untuk bicara dan berpidato. Lalu Sabit bin Qais menjawabnya, mengenai orang-orang inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kemudian Rasulullah SAW memulangkan kembali para tawanan. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa mereka dipulangkan dengan dimerdekakan dan tebusan. Meskipun riwayat penuturan Waqidi dan Ibnu Sa'ad tidak menyinggung tentang pembagian tawanan kepada anggota tim ekspedisi militer ini. Waqidi menuturkan bahwa penugasan Uyainah disebabkan oleh penyerangan yang pernah dilakukan Bani Tamim terhadap orang-orang dari kabilah Qaza'ah bin Ka'ab yang hendak membayar sedekah kepada petugas yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mereka. Bishr bin Sufyan al-Ka'bi, kabilah Bani Tamim mengusir kabilah Qaza'ah bin Ka'ab dari kampung mereka dan melakukan intimidasi. Orang-orang Qaza'ah lalu memperingatkan Bani Tamim akan konsekuensi tindakan mereka tersebut. Petugas pengumpul zakat sedekah yang diutus Rasulullah SAW pun pulang kembali dan memberitahukan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Perlu diketahui, Ibnu Ishaq menyebutkan keberadaan Uyainah bin Hisn termasuk salah satu anggota delegasi Bani Tamim. Hal ini sangat janggal sebab bagaimana mungkin dia menjadi penyebab kedatangan delegasi tersebut.
karena ia sendiri yang memimpin ekspedisi militer yang menawan kaum perempuan dan anak-anak Bani Tamim. Kemudian ia datang bersama delegasi itu. Mungkin ini hanyalah dugaan dari Ibn Ishaq. Ibn Ishaq menuturkan bahwa sebelum kedatangan para tawanan dari Bani Al-Anbar ke Madinah, Aisyah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku harus menanggung seorang hamba keturunan Ismail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Ini adalah tawanan dari Bani Al-Anbar yang baru saja tiba. Kami akan beri salah seorang di antara mereka saat itu merdekalah ia." Barangkali inilah yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Bukhari. Aku masih mencintai Bani Tamim setelah 3 perempuan yang aku dengar ketiganya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut mereka di antara Bani Tamim. Abu Hurairah melanjutkan, di antara para tawanan itu terdapat seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Merdekakan perempuan ini, sungguhnya ia adalah keturunan Ismail." Bisa jadi hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa tawanan Bani Al-Anbar dibagi-bagikan kepada para anggota ekspedisi militer kali ini, dan Aisyah radhiyallahu an dapat memiliki perempuan budak tersebut dengan membelinya atau hibah. Kemudian Aisyah memerdekakan perempuan budak tersebut setelah kabilahnya datang meminta mereka kembali. Allah Maha mengetahui. 5. Ekspedisi militer Qutbah bin Amir ke Tabalah. Rasulullah SAW menugaskan Qutbah bin Amir untuk memimpin sebuah ekspedisi militer yang beranggotakan 20 orang pasukan ke sebuah daerah di Qats'am menuju ke arah Tabalah atau Bisah dekat Turabah. Tim ekspedisi militer ini berangkat dengan 10 ekor unta yang berjalan beriringan. Pasukan ini menyembunyikan senjatanya. Mereka berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari sampai tiba di markas musuh. Pada suatu malam mereka menyerang musuh. Pertempuran sengit pun berkecamuk. Pasukan muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Mereka memperoleh harta rampasan perang, ternak dan perempuan. Keesokan paginya, pasukan kabilah Qats'am muncul. Mereka mengikuti jejak pasukan muslimin. Ketika pasukan musuh berhasil menyusul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir yang menghalangi posisi antara pasukan muslimin dan pasukan Qats'am. Akhirnya tidak ada seorang pun tentara musuh yang bisa lewat. Pasukan muslimin sampai di Madinah dengan selamat. Banyak kontradiksi dalam riwayat yang dituturkan Waqidi mengenai penentuan tanggal terjadinya ekspedisi militer ini. Sekali waktu ia mengatakan bahwa peristiwa ekspedisi ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Dalam kesempatan lainnya ia menyebutkan bahwa ekspedisi militer ini berlangsung pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa ekspedisi militer ini berlangsung pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. Artinya, penuturan ini merupakan kesepakatannya dengan penuturan riwayat kedua Waqidi. Karena itulah kami simpulkan bahwa ekspedisi militer ini terjadi pada bulan Safar tahun ke-9 Hijriah. 6. Ekspedisi militer Daha bin Sufyan Al-Kilabi ke Al-Qurata, markas kabilah Bani Kilab. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan satu regu pasukan menuju Al-Qurata. Pasukan ini dipimpin oleh Daha bin Sufyan Al-Kilabi. Ia didampingi oleh Al-Ashad bin Salamah bin Qurt. Pasukan ekspedisi muslim ini bertemu dengan kabilah Bani Kilab di daerah Al-Zuj, tepatnya di Zujjalawah. Pasukan muslimin lalu mengajak Bani Kilab untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi ajakan ini mereka tolak, maka pasukan muslimin pun menyerang mereka hingga kalah. Setelah pertempuran usai, Al-Ashad pergi menemui ayahnya Salamah. Al-Ashad mengajak ayahnya untuk masuk Islam dan menjanjikan jaminan keamanan untuknya. Akan tetapi Salamah malah mencaci maki Al-Ashad dan agama Islam. Al-Ashad pun memotong 2 pergelang kaki keduanya. Kemudian datanglah seorang tentara muslimin membunuh Salamah. 7. Ekspedisi militer Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Bukhari dan Muslim menuturkan, Rasulullah SAW menugaskan seorang dari kaum Ansar untuk memimpin sebuah ekspedisi militer. Arkian sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh anggota pasukan ekspedisi ini agar mematuhi perintah komandannya. Suatu ketika pasukan ekspedisi ini membuat sang komandan berang. Sang komandan pun berkata, "Kumpulkan kayu bakar untukku." Anggota pasukannya mengumpulkan kayu bakar. Sang komandan lalu memerintahkan agar kayu bakar itu dibakar. Setelah itu ia berkata, "Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan kalian untuk mendengarkanku dan mematuhiku?" Pasukannya menjawab, "Ya benar." Sang komandan melanjutkan, "Kalau begitu masuklah kalian semua ke dalam kobaran api ini." Anggota pasukannya saling berpandangan. Mereka lalu berkata, "Sesungguhnya kami bersama Rasulullah SAW agar selamat dari api neraka."
Marah sang komandan pun mereda, api pun dipadamkan. Ketika pasukannya menghadap Rasulullah SAW, mereka melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka melompat ke dalam api itu, mereka tidak akan pernah keluar dari api itu. Sungguhnya kepatuhan hanya dalam kebaikan. Menurut saya, berdasarkan pendapat yang kuat, komandan ekspedisi ini adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, dua besar dalam ilmu hadis. Bukhari dan Muslim dan sejarah lain telah menyatakan bahwa ayat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, turun berkenaan dengan diri Abdullah bin Huzafah ketika ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah ekspedisi militer. Keterangan mengenai hal ini dituturkan secara jelas dalam riwayat penuturan Ahmad dan Ibnu Majah. Ahmad menyampaikan kisah ini sama seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Ahkam dan Muslim dalam kitab Al-Imarah. Riwayat yang kurang sahih adalah riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Katsir dan Tabrani. Riwayat tersebut mengatakan bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan Khalid bin Walid ketika dirinya ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah ekspedisi militer yang salah seorang anggota pasukannya adalah Ammar bin Yasir. Disebutkan oleh riwayat ini bahwa ketika mendengar kedatangan pasukan ekspedisi muslimin, musuh pun lari menyelamatkan diri, kecuali seorang pria. Pria ini mendatangi kamp pasukan muslimin di tengah gelapnya malam. Ia menanyakan Ammar bin Yasir. Petugas jaga pasukan muslimin menunjukkan tempat Ammar bin Yasir. Pria ini kemudian menyatakan di hadapan Ammar bin Yasir bahwa dirinya adalah seorang muslim. Pria ini bertanya kepada Ammar, apakah pernyataannya itu bermanfaat bagi keselamatan dirinya? Kalau tidak, maka ia akan lari bersama kaumnya. Ammar meminta pria itu untuk tetap tinggal di kediamannya semula. Pada keesokan harinya, Khalid melakukan penyerbuan ke tempat musuh. Ia tidak menemukan seorang pun kecuali pria tadi. Khalid menahan pria tersebut dan merampas harta benda miliknya. Ammar pun melancarkan protes atas tindakan yang dilakukan Khalid. Keduanya bertengkar mulut dan saling mencaci. Rasulullah SAW menyalahkan Khalid. Beliau kemudian minta maaf kepada Ammar atas tindakan dan sikap Khalid. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kesimpulan dari pendapat Ibnu Katsir dan At-Tabari di atas adalah bahwa ayat tersebut secara umum berlaku bagi seluruh ulil amri, baik pemerintah maupun ulama. Para ahli sejarah kesulitan mengetahui asal-usul komandan ekspedisi ini, sehingga mereka bersepakat bahwa komandan ekspedisi militer ini adalah seorang Ansar. Padahal pada faktanya Ibnu Huzafah adalah seorang muhajirin. Oleh karena itulah Ibnu Hajar berkomentar, menafsirkan ayat tersebut dengan makna yang lebih umum sangat terbuka. Artinya bahwa peristiwa itu secara garis besar merupakan pertolongan bagi Rasulullah SAW. Ia cenderung kepada kegeragaman kisah. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan konteks riwayat dan nama komandan ekspedisi. Sedangkan Ibnu Al-Jauzi menuturkan kaum Ibnu Uzaifah adalah Ansar. Hanyalah dugaan dari sementara kalangan perawi. Marga Ibnu Huzafah adalah Sahmi. Saya sendiri lebih condong kepada argumentasi Ibnu Al-Jauzi. Waqidi dan Ibnu Sa'ad menyebutkan mengenai sebab pengiriman ekspedisi militer kali ini. Sebuah riwayat menuturkan bahwa ekspedisi ini dikirim setelah Rasulullah SAW mendengar kabar ada 9 orang dari Habasyah yang dihadang oleh penduduk Jeddah. Rasulullah SAW kemudian mengutus Alqamah bin Mujazir untuk mengejar mereka. Penugasan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah. Al-Qamah membawa pasukan berjumlah 300 orang tentara. Sampailah pasukan ekspedisi ini ke satu semenanjung di daerah laut. Tatkala pasukan ini menyeberang lautan, orang-orang Habasyah itu pun lari menghindar. Setelah pasukan pulang kembali, sebagai anggotanya terburu-buru menemui keluarganya. Kemudian Abdullah bin Huzafah ditugaskan untuk memimpin orang-orang ini. Sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa penyebab pengiriman ekspedisi ini adalah terbunuhnya Waqqas bin Mujazzir pada peristiwa Zikar. Lalu Alqamah bin Mujazir ingin menuntut balas atas kematian Waqqas. Rasulullah SAW pun menugaskannya ke dalam ekspedisi ini. Sebenarnya kedua pendapat di atas masih dapat digabungkan. 8. Hikmah dan pelajaran. Perintah yang ditetapkan oleh seorang pemimpin yang sedang marah hanya boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan perlu digarisbawahi, suatu perintah yang sifatnya umum tidak berarti berlaku untuk semua kondisi. Seperti kita lihat tadi, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk mematuhi komandannya, akan tetapi pasukannya menafsirkan bahwa perintah tersebut juga berlaku ketika si pemimpin dalam keadaan marah dan kendati yang diperintahkan pun bertentangan dengan syariat. Maka dari itu Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada mereka bahwa perintah mematuhi seorang pemimpin itu hanya berlaku bila yang diperintahkan bukan perkara maksiat dan tidak bertentangan syariat.
9. Ekspedisi militer Ali bin Abi Thalib ke Al-Furs dan Islamnya Adi bin Hatim At-Tai. Pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib bersama 150 orang tentara untuk menghancurkan berhala Al-Furs, berhala kabilah Tai. Mereka melancarkan serangan terhadap kabilah Hatim At-Tai bersamaan dengan datangnya fajar. Lalu mereka menghancurkan dan memusnahkan berhala Al-Furs. Pasukan ini juga mengambil segala sesuatu yang ada di tempat itu. Mereka berhasil membawa tawanan, harta benda dan ternak, sedangkan Adi berhasil lari menyelamatkan diri menuju ke wilayah Sam. Sementara itu Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan dari Sama' bin Harb dengan isnad yang tersambung langsung kepada Adi bin Hatim bahwa ketika rombongan pasukan berkuda Rasulullah SAW tiba, Adi sedang berada di wilayah Aqrab. Maka tim ekspedisi militer ini hanya bisa menawan Bibi Adi dan sejumlah orang. Ketika para tawanan ini dibawa menghadap Rasulullah SAW, Bibi Adi berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku juga sudah tua renta dan tidak bisa mengajarkan apapun juga. Maka bantulah aku, semoga Allah membantumu." Kemudian Rasulullah SAW menanyakan wali perempuan itu. Bibi Adi itu pun menjawab, Adi bin Hatim. Rasulullah SAW pun berkata, "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu." Lantas bila membebaskan Bibi Adi dan memberinya bekal perjalanan, perempuan tua itu mendatangi keponakannya Adi yang sedang dalam pelariannya di Sam. Ia memberitahukan kepada Adi berita tentang Rasulullah SAW. Lalu ia meminta Adi untuk menemui Rasulullah SAW, suka ataupun tidak suka. Adi akhirnya datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya masuk Islam. Keputusan Adi ini membuat Rasulullah SAW sangat bahagia. 10. Ekspedisi militer Ukasah bin Mihsan ke Al-Jibab. Ukasah bin Mihsan ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu ekspedisi militer menuju Al-Jibab, bernegeri kekuasaan kabilah Uzrah dan kabilah Bali. Penugasan ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-9 Hijriah. Untuk sementara itu yang kita bacakan. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti ke pembahasan selanjutnya, pembacaan selanjutnya, yaitu Perang Tabuk atau Al-Usrah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.